Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, selama bertahun-tahun kamu percaya bahwa rumah tanggamu baik-baik saja. Suami pulang kerja, anak tertawa, dan kamu sibuk menyiapkan makan malam. Sampai suatu hari, ia mulai sering pulang larut, uang belanja diam-diam dikurangi, dan namanya mulai disebut-sebut bersama seorang wanita dari masa lalunya. Kamu pura-pura tidak tahu, padahal setiap malam kamu menangis dalam sujud, bertanya apa salahmu. Hingga di sebuah ruang pengadilan, saat ia mengira kamu akan pasrah menandatangani berkas cerai, kamu membuka satu map kecil yang membuat seluruh rencananya runtuh seketika. Ternyata, sahabatku semua, sebelum kita mulai cerita hari ini, silakan tuliskan di kolom komentar, kalian menonton dari kota mana? Semoga setiap yang menekan tombol subscribe di channel ini, Allah mudahkan langkahnya, lapangkan rezekinya, sehatkan tubuhnya, dan kabulkan segala hajat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, aroma tumis buncis dan telur dadar memenuhi dapur kecil di rumah Naila Resmi. Langit masih pucat, suara azan subuh baru saja reda, dan dari kamar depan terdengar batu kecil Lirian yang baru berusia 6 tahun. Dinding rumah mereka sederhana, catnya mulai menguning di beberapa sudut, tetapi ada rasa hangat yang selalu dirasakan Naila setiap kali melangkah di dalamnya. Ia menata piring di meja makan dengan telaten. 2 piring untuk mereka, 1 piring kecil bergambar kelinci kesayangan Lirian. Di sisi lain, seragam kerja Fahran sudah tersetrika rapi dan digantung di kursi. Naila tersenyum sendiri saat melipat ujung kerahnya. Baginya, melayani suami dan anak adalah cara paling nyata untuk bersyukur. Bunda, suara Lirian pelan, matanya masih sayu, rambutnya berantakan. Naila menoleh, mengulurkan tangan. Sini sayang, cuci muka dulu. Nanti telat sekolah. Anak itu memeluk pinggang Naila sebentar, mencari kehangatan, lalu menurut. Di kamar, Fahran baru bangun. Ia duduk di tepi ranjang sambil menatap layar ponsel, jempolnya bergerak cepat. Naila masuk membawa handuk. Bang, sarapan sebentar ya. Sudah Bunda siapkan. Nanti Bunda antar Lirian, terus lanjut belanja buat catering. Fahran hanya mengangguk tanpa menoleh. Iya, sebentar lagi. Naila menatap punggung suaminya beberapa detik. Dahulu, setiap pagi Fahran suka bercanda, menarik tangannya, menggoda tentang masakannya. Sekarang, pagi terasa lebih sunyi. Tetapi Naila menepis perasaan ganjil itu. Mungkin hanya lelah, pikirnya. Di meja makan, mereka bertiga duduk bersama. Lirian bercerita tentang tugas sekolah, tentang temannya yang baru saja pindah rumah. Naila sesekali menimpali, memotongkan lauk ke piring suami. Fahran menjawab seadanya, pandangannya beberapa kali kembali ke ponsel yang ia taruh di samping piring. Bang, jangan kebanyakan lihat ponsel, nanti nasi dingin, ucap Naila pelan, mencoba bercanda. Ini kerjaan, sahut Fahran singkat. Target bulan ini berat. Naila mengangguk, merasa bersalah sudah menegur. Ia menunduk, merapikan sendok dan garpu. Dalam hati ia berdoa supaya suaminya dilapangkan rezeki dan hatinya dijauhkan dari lelah yang berlebihan. Setelah sarapan, rumah kembali sepi. Lirian sudah diantar ke sekolah, Fahran berangkat dengan langkah cepat, tas kerja di tangan, parfum kantor yang sama seperti dulu saat mereka baru menikah. Naila berdiri di depan pintu, melambaikan tangan sampai sosok suaminya hilang di tikungan gang. Begitu pintu tertutup, Naila menarik napas panjang. Hari kerjanya baru saja dimulai. Ia mengecek buku catatan pesanan catering. Ada 3 pesanan nasi kotak untuk siang, dan 1 pesanan tumpeng kecil untuk sore. Tidak besar, tetapi cukup membuat dapurnya hangat dan penuh suara panci. Di sela memotong sayuran, ponselnya bergetar. Pesan dari sahabatnya, Jarwah. Nay, nanti sore sempat ke warungku? Ada cerita heboh. Penting. Naila tersenyum lebar membaca nama Jarwah. Sahabatnya itu terkenal gemar bercanda. Ia membalas cepat, kalau pesanan sudah beres, insya Allah mampir. Hari berjalan seperti biasanya. Kompor menyala, suara minyak berdesis, panci bergemerincing. Sesekali ia berhenti untuk menjawab telepon pelanggan. Saat lelah mulai terasa, ia melihat foto keluarga kecil mereka yang ia tempel di pintu kulkas. Di sana,
Fahran tersenyum lebar memeluk bahu Naila. Lirian mengangkat 2 jari di depan kamera. Naila meraba permukaan foto itu, mengingat hari liburan mereka di taman kota, hanya berbekal nasi bungkus dan minuman dingin. Semuanya baik-baik saja. Ini hanya lelah kerja, gumamnya meyakinkan diri. Menjelang maghrib, rumah kembali ramai. Lirian pulang, membawa cerita tentang nilai ulangan dan gambar rumah yang ia warnai. Fahran menyusul beberapa jam kemudian, kali ini sedikit lebih malam dari biasanya. Kerah kemejanya kusut, wajahnya tampak lelah. "Bang, mau makan sekarang?" tanya Naila sambil menyodorkan piring. "Enggak usah. Di kantor tadi sudah makan." Naila terdiam sebentar. "Oh, baik. Mau teh hangat?" "Enggak usah juga. Aku mau langsung tidur. Besok masih lembur." Kata lembur itu menggantung di udara. Naila ingin bertanya, lembur apa? Kenapa sekarang begitu sering? Tetapi melihat mata suaminya yang tampak berat, ia memilih diam. Ia hanya mengambil tas kerja Fahran untuk disimpan di kursi, dan ketika melakukannya, ia melihat sekilas map bening berisi beberapa kertas. Ada warna krem yang familiar, mirip warna sertifikat tanah. Naila menelan ludah. "Ini apa, Bang?" "Cuma berkas kantor," jawab Fahran cepat, mengambil map itu dan memindahkannya ke rak. Sedikit terlalu tergesa. "Jangan diutak-atik, ya." "Oh, iya." Malam itu, setelah semua tertidur, Naila duduk sendirian di ruang tengah. Lampu sengaja ia redupkan. Suara kipas angin berputar pelan. Ia menatap pintu rak tempat suaminya menyimpan map tadi. Ada rasa ingin tahu yang makin besar, bercampur cemas yang tak mampu ia beri nama. Namun kemudian ia menunduk, memeluk lututnya sendiri. Lelah kali dia. "Jangan suudzon," bisiknya kepada diri sendiri. Ia mematikan lampu, masuk ke kamar, dan berbaring di sisi ranjang. Fahran sudah tertidur membelakangi dirinya. Naila menatap punggung suaminya lama sekali, sampai matanya terasa perih. Ia mengulurkan tangan, hampir menyentuh, tetapi kemudian menariknya kembali. Malam itu, di rumah yang terlihat biasa, sesuatu yang kecil mulai bergeser tanpa suara. Hari berganti. Pagi kembali datang dengan rutinitas yang sama. Namun, ada satu hal yang berubah pelan-pelan. Awalnya hanya soal uang belanja. Biasanya, setiap awal pekan Fahran meletakkan sejumlah uang di kotak kayu kecil di atas lemari. Itu uang untuk kebutuhan dapur dan kebutuhan Lirian. Naila sudah hafal ritmenya. Ia mengatur sehemat mungkin supaya cukup sampai pekan berikutnya. Jika ada sisa, ia sisihkan sedikit untuk membeli bahan percobaan menu baru agar cateringnya berkembang. Namun pagi itu, ketika Naila membuka kotak kayu itu, keningnya berkerut. Isinya lebih sedikit dari biasanya. Jauh lebih sedikit. Ia menghitung pelan, memisahkan lembaran kertas dan beberapa koin. Selesai menghitung, ia menghitung lagi. Kali ini ia mengulang sambil berbisik. "Ini saja?" Naila duduk di tepi ranjang, mencoba mengingat. Mungkin Fahran lupa menambah. Atau mungkin sebagian masih ada di dompetnya. Ia memutuskan untuk menanyakan dengan hati-hati ketika suaminya bersiap berangkat kerja. "Bang," ucap Naila pelan, menyodorkan kotak kayu yang setengah terbuka. "Ini uang belanja minggu ini." "Iya," jawab Fahran tanpa menoleh. Ia sibuk mengancingkan lengan kemeja. "Memang kenapa?" "Sepertinya agak berkurang dari biasanya. Bunda khawatir tidak cukup untuk makan dan kebutuhan Lirian. Apalagi besok Bunda harus belanja bahan catering yang sedikit lebih banyak." Fahran menghela napas panjang, seakan keluhan itu menambah berat harinya. "Naila, kamu tahu kan sekarang aku lagi banyak cicilan. Kantor juga lagi sepi, bonus belum tentu turun. Ya sesuaikan saja. Jangan terlalu manja." Kata manja itu menusuk seperti duri halus. Naila menunduk. "Bunda tidak manja, Bang. Hanya menghitung supaya cukup." "Ya sudah, hitung saja lagi. Kalau kurang, kurangi jajan dan hal yang tidak perlu. Jangan tiap kali ada masalah uang, kamu mengeluh." Suasana kamar mendadak kaku. Naila menggenggam kotak kayu itu erat-erat. Di sudut pintu, Lirian berdiri mengintip, matanya berpindah-pindah antara ayah dan bundanya. Naila melihat pancaran takut di mata kecil itu. "Tidak apa-apa, sayang."
Naila buru-buru tersenyum pada anaknya. Ayah cuma capek. Fahran meraih tas kerja dan berlalu tanpa menatap wajah mereka. Bunyi pintu tertutup terdengar lebih keras dari biasanya. Naila tetap berdiri di tempat, napasnya pendek. Di tangannya, kotak kayu itu terasa berat, seakan berisi batu, bukan lembaran uang. Hari-hari berikutnya, kebiasaan baru itu berulang. Uang belanja yang disediakan Fahran selalu lebih sedikit. Setiap kali Naila mengingatkan, jawabannya hampir sama. Tentang cicilan, tentang kondisi kantor, tentang dirinya yang harus belajar lebih hemat. Naila mulai mengubah pola belanjanya. Lauk yang biasa 2 macam kini hanya 1. Jajanan Lirian dikurangi. Ia menolak tawaran jajan di depan sekolah dengan alasan ingin membuatkan sendiri di rumah. Suatu sore, ketika Naila menghitung uang belanja di meja dapur, Jarwah datang berkunjung. Sahabatnya itu duduk di kursi plastik, menatap Naila yang tengah sibuk dengan kalkulator. "Kamu lagi hitung warisan atau apa?" tanya Jarwah, mencoba bercanda. Naila tersenyum tipis. "Hitung nasib. Uang makin tipis, kebutuhan makin tebal." Jarwah terkekeh sebentar, tetapi tawanya mereda ketika melihat wajah Naila yang tidak ikut tertawa. "Serius nih? Fahran kasih kamu berapa sekarang?" Naila menyebutkan jumlahnya. Jarwah melotot. "Loh, biasanya kan 2 kali lipat segitu? Kok sekarang dikurangi?" "Katanya lagi banyak cicilan," jawab Naila pelan. "Kantor sepi, bonus tidak jelas, gitu." Jarwah menyandarkan punggung, menatap sahabatnya lekat-lekat. "Kamu percaya saja?" Naila terdiam. Pertanyaan itu menggantung, tidak ia jawab. Ia hanya menunduk, merapikan uang yang sudah terbagi menjadi beberapa amplop. Makanan, sekolah Lirian, gas dan listrik, dan 1 amplop kecil bertuliskan harapan. Amplop terakhir itu ia isi dengan sisa paling sedikit, kadang bahkan kosong. Malamnya, ketika Fahran pulang, Naila memberanikan diri menanyakan soal cicilan yang dimaksud. Mereka duduk di ruang tengah, televisi menyala tanpa benar-benar ditonton. "Bang, cicilan apa ya yang semakin berat itu? Kalau Bunda tahu, Bunda bisa bantu atur," ucapnya lembut. Fahran menghela napas, kali ini lebih panjang, seolah pertanyaan itu sangat mengganggu. "Kenapa kamu harus tahu semua?" "Sudahlah Naila, urus saja dapur dan anak. Urusan di luar itu biar aku yang tanggung." "Tapi ini berpengaruh ke dapur dan ke anak juga, Bang," jawab Naila pelan, masih berusaha tenang. "Bukan Bunda tidak percaya, hanya ingin membantu." "Bantu? Kamu mau bantu apa? Penghasilanmu dari catering juga tidak seberapa. Jangan sok ingin terlibat semua hal." Kata-kata itu menampar hati Naila. Ia menunduk lagi, menelan ludah yang pahit. Di kepala, ia menghitung lagi pesanan cateringnya. Betapa ia memeras tenaga dari subuh sampai malam, demi menambah sedikit pemasukan. Namun di mata suaminya, semua itu ternyata tidak seberapa. Setelah Fahran masuk kamar, Naila duduk sendirian. Ponselnya ia buka. Ia mulai mencatat setiap pengeluaran di aplikasi sederhana yang ia unduh gratis. Tanggal, jumlah, keperluan apa. Tak lupa ia menulis jumlah uang belanja yang diberi Fahran setiap pekan. Semuanya ia tulis rapi. Kalaupun Bunda tidak dianggap, setidaknya angka-angka ini akan bicara suatu hari nanti. Gumamnya, mencoba menguatkan diri. Malam semakin larut. Dari kamar, terdengar dengkuran halus Fahran. Naila memeluk lutut di ruang tengah, merasakan kesepian yang menebal. Di luar, suara hujan turun pelan, mengetuk genting rumah mereka. Di sela suara hujan, Naila tidak tahu bahwa di ponsel Fahran di atas nakas kamar, ada pesan masuk dari seseorang yang namanya belum pernah ia dengar. Pesan itu singkat, tetapi cukup untuk mengubah arah hidup mereka beberapa waktu ke depan. "Bang, soal rencana rumah, kita bahas besok malam ya. Aku percaya abang bisa urus semuanya." Nama pengirimnya, Yalindra. 2 minggu setelah pesan itu masuk, nama Yalindra mulai terdengar di telinga Naila, bukan dari ponsel suaminya, melainkan dari mulut tetangga. Pagi itu, setelah mengantar Lirian ke sekolah, Naila mampir ke warung Jarwah karena pesanan sayur mayur datang lebih awal. Warung kecil di pinggir gang itu selalu ramai. Di sana, selain belanja, orang-orang juga bertukar kabar. Saat Naila sedang memilih cabai,
Ia mendengar dua ibu-ibu di ujung warung berbicara pelan, tetapi cukup jelas untuk sampai ke telinganya. "Ikut pengajian kemarin, Bu? Ada yang baru lo di kompleks sebelah?" kata seorang ibu yang dikenali Naila sebagai Bu Surah. "Yang mantan istri pejabat kecil itu ya?" sahut satu lagi, Bu Mere. "Iya. Namanya siapa ya?" "Yalindra. Cantik, tinggi, kulitnya bersih. Katanya baru cerai. Sekarang sering ke kantor pembiayaan di kota. Temanku lihat sendiri, dia beberapa kali datang ke sana." "Kantor pembiayaan? Bukannya suami Naila juga kerja di kantor itu?" tanya Bu Mere. Suara mereka otomatis mengecil, tetapi tetap saja terdengar oleh Naila. Tangannya yang sedang memegang cabai mendadak berhenti. Ia pura-pura sibuk memilih sayur, tetapi telinganya fokus pada percakapan itu. "Iya, kantor yang di jalan besar itu," jawab Bu Surah. "Temanku bilang, si Yalindra sering datang pakai baju rapi, ketemu sama staf laki-laki di sana." "Namanya siapa ya?" Fahrul? Fakri? Lupa aku." Jangan-jangan Fahran?" sela Bu Mere pelan. "Suami Naila kan kerja di situ. Tapi ya semoga bukan, ya?" Mereka tertawa kecil, mungkin mencoba menepis pikiran buruk. Namun bagi Naila, nama itu sudah menancap di kepalanya seperti paku. "Yalindra." Ia menelan ludah, mencoba menstabilkan napas. Jarwah yang sejak tadi memperhatikan perubahan ekspresi sahabatnya, segera mendekat. "Nai, kamu tidak apa-apa? Wajahmu pucat." Naila memaksa bibirnya melengkung. "Tidak, hanya agak pusing. Mungkin belum sarapan." Jarwah tahu Naila sedang menyembunyikan sesuatu, tetapi ia tidak menekan. Ia hanya menaruh tangan di punggung sahabatnya, memberi dukungan tanpa kata. Siang hari, setelah urusan belanja selesai, Naila pulang dan mulai memasak. Pisau di tangannya bergerak otomatis memotong wortel, tetapi pikirannya berkelana. Nama Yalindra berputar-putar di kepalanya. Ia mencoba mengingat, apakah ia pernah mendengar nama itu sebelumnya. Seingatnya, tidak. Fahran tidak pernah bercerita tentang teman perempuan di masa lalunya. Sejak awal pernikahan, mereka jarang membahas kisah lama masing-masing karena merasa tidak perlu. Saat sedang asyik dengan pikirannya sendiri, ponsel Naila bergetar. Pesan dari Jarwah. "Nai, aku baru ingat. Dulu waktu aku masih kerja di butik, pernah ada pelanggan namanya Yalindra. Dia cerita kalau pacarnya dulu anak kantor pembiayaan juga, tapi putus karena si lelaki nikah sama pilihan orang tua. Entah kantornya sama atau tidak. Tapi kok rasanya mirip ya?" Naila memegang ponselnya erat-erat. Dada kirinya berdebar lebih cepat. Ia ingin membalas pesan itu, tetapi jarinya tak kunjung bergerak. Ada bagian dari dirinya yang ingin tahu lebih banyak, namun ada juga bagian yang ketakutan. Sore hari, ketika Fahran pulang, Naila memperhatikan gerak-geriknya lebih teliti. Kemejanya rapi, parfum yang ia pakai lebih kuat dari biasanya. Di tas kerjanya, Naila sekilas melihat kotak kecil berwarna putih, seperti kotak hadiah. "Bang, hari ini kerjaannya bagaimana?" tanya Naila sambil menyambut tasnya. "Capek, seperti biasa," jawab Fahran, menaruh tas di sofa. "Aku mau mandi dulu." "Ini tasnya Bunda taruh di kamar ya?" kata Naila. "Gak usah, taruh sini saja," jawab Fahran cepat, seolah refleks. "Nanti aku yang bawa." Naila berhenti sejenak. Tatapannya turun ke tas, lalu ke wajah suaminya. Ada kilatan gugup yang berusaha disembunyikan Fahran. Naila merasakannya, namun lagi-lagi ia memilih diam. Malam itu, setelah semua tertidur, Naila bangun untuk sholat malam. Selesai berdoa, ia duduk di sisi ranjang, memandang Fahran yang terlelap. Di permukaan ponsel suaminya yang tergeletak di nakas, ada cahaya redup tanda pesan masuk. Layar terkunci, tetapi nama pengirim sesaat muncul sebelum menghilang. "Yalindra." Naila menahan napas. Hatinya seperti ditarik ke bawah. Ia ingin meraih ponsel itu, membuka, membaca semuanya. Namun tangannya gemetar. Ada ketakutan yang menghalangi. Takut melihat sesuatu yang tidak sanggup ia hadapi. Ia mengalihkan pandang ke wajah suaminya. Pipi yang dulu sering ia cubit manja, kini terasa jauh. Naila menahan air mata. "Kalaupun benar ada orang lain, Bunda harus bagaimana?" tanya Naila dalam hati,
bukan kepada siapa-siapa, hanya kepada keheningan malam. Keesokannya, saat mengantar Lirian ke sekolah, seorang ibu guru bercerita bahwa iuran ekstrakurikuler akan naik. Lirian ingin ikut les seni, tetapi Naila terpaksa menunda. Uang belanja yang menipis membuatnya harus memilih prioritas. Di depan anaknya, ia tersenyum dan berjanji akan mengusahakan. Namun di dalam hati, ia merasa semakin terhimpit. Saat kembali lewat warung Jarwah, sahabatnya menghampiri. "Nay, maaf kalau kemarin aku menyinggung soal nama itu," ucap Jarwah hati-hati. "Aku cuma khawatir sama kamu." Naila menggeleng. "Tidak apa-apa. Wah, kalau memang ada sesuatu, suatu hari pasti akan terbuka juga. Bunda cuma butuh waktu untuk kuat." Jarwah menggenggam tangan Naila. "Apapun yang terjadi, kamu tidak sendiri. Aku di sini. Dan ingat, usaha cateringmu itu hasil keringatmu sendiri. Jangan sampai hilang begitu saja." Kata-kata itu masuk ke hati Naila seperti benih baru. Di tengah rasa takut dan cemas, ada satu kesadaran yang mulai tumbuh. Bahwa ia perlu menjaga apa yang selama ini ia bangun dengan tangannya sendiri. Malamnya, ketika Fahran tertidur lagi dengan ponsel di dekatnya, Naila mengambil buku catatannya. Di halaman baru, ia menulis satu kalimat pendek. Nama yang mulai sering disebut, Yalindra. Di bawahnya, ia menulis tanggal hari itu. Seakan-akan ia sedang memulai lembaran baru dari sebuah cerita yang belum ia mengerti ujungnya. Ia tidak tahu bahwa catatan kecil itu suatu hari akan menjadi salah satu bukti yang menguatkan langkahnya di ruangan yang dingin bernama pengadilan. Untuk malam itu, Naila hanya memejamkan mata dan berdoa, sambil memeluk Lirian yang tertidur di sebelahnya. Di luar, angin berhembus pelan, membawa bisik-bisik yang belum mampu ia tafsirkan. Sore itu, langit seperti menahan hujan. Awan hitam menggantung rendah di atas atap-atap rumah. Naila resmi duduk di lantai ruang tengah, menjemur berkas-berkas usaha catering yang sempat terkena tumpahan air teh. Kertas-kertas itu ia rebahkan di atas kain bersih, satu persatu, sambil merapikan ujung yang melengkung. Di sampingnya, Lirian menggambar rumah idaman. Di kertas HVS putih, anak itu menggambar rumah 2 lantai dengan jendela besar dan halaman luas. Di pojoknya, ada gambar ayah, bunda, dan dirinya sedang tertawa. "Bunda, nanti kalau usaha catering Bunda makin besar, kita bisa beli rumah seperti ini ya?" tanya Lirian dengan mata berbinar. Naila menatap gambar itu lama. Di dalam hatinya, ia ingin menjawab, "Iya, sayang," tapi ada sesuatu yang menahan. Sebagai gantinya, ia mengusap kepala putrinya lembut. "Doakan saja, sayang. Kalau kita rajin dan jaga hati, Allah pasti kasih yang terbaik," jawab Naila pelan. Saat sedang membereskan kertas-kertas itu, pandangannya jatuh pada map besar berwarna hijau di rak buku. Map yang beberapa hari lalu dibawa Fahran pulang. Rasa penasaran yang ia tekan terus-menerus kembali menguat. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang menarik-narik pikirannya ke arah map itu. Lirian sudah masuk ke kamar, sibuk dengan mainannya. Rumah dalam keadaan sepi. Naila berdiri pelan, melangkah mendekati rak. Jantungnya berdebar tidak beraturan. Ia meraih map itu dengan tangan gemetar. "Cuma lihat sebentar," gumamnya, seolah-olah map itu bisa mendengar. Begitu map terbuka, matanya langsung menangkap warna krem yang sangat familiar. Sertifikat rumah. Nama, Fahran Adyatama, tercetak jelas sebagai pemilik. Di pojok, ada stiker kecil dari kantor notaris, bertuliskan nama sepupunya sendiri, Sairani. Alis Naila berkerut. Setahunya, mereka hanya pernah ke kantor Sairani sekali, beberapa tahun lalu, saat mengurus balik nama setelah Fahran membeli rumah ini dengan gabungan tabungan dan pinjaman. Naila masih ingat bagaimana mereka bertiga berfoto bersama, tertawa karena akhirnya punya rumah sendiri, meski kecil. Tapi di dalam map ini, ada lembar lain yang belum pernah ia lihat. Surat kuasa menjual. Di bagian tanda tangan, ada kolom kosong untuk pemilik dan saksi. Di bagian bawah tertulis rencana nilai jual yang jauh lebih besar dari harga dulu. Tangan Naila bergetar hebat. Ia menelusuri baris demi baris dengan mata basah. Di otaknya, tanya berkejaran. Sejak kapan? Untuk apa? Dan yang paling menusuk, kenapa ia tidak pernah diajak bicara? Suara ketukan pintu mengejutkannya.
Naila buru-buru menutup map, mengembalikannya ke posisi semula. Lirian muncul sambil membawa boneka. Bunda, boleh Lirian main di rumah Tante Jarwah? Oh, boleh sayang. Tapi jangan lama-lama, sebentar lagi maghrib. Setelah Lirian keluar, Naila menatap rak itu lagi. Napasnya masih belum teratur. Malam nanti, ia berniat bertanya pada Fahran. Tapi di sudut hatinya, ada suara kecil yang berkata, "Jangan gegabah, kamu tidak punya apa-apa untuk melindungi diri." Malamnya, setelah makan, Fahran duduk di ruang tengah menonton berita. Naila duduk agak jauh, memainkan ujung jilbab, masih memikirkan map hijau itu. "Bang," panggil Naila hati-hati. "Bunda tadi lihat ada map dari kantor Sairani di rak. Ada urusan apa lagi ya ke sana?" Fahran langsung mematikan televisi. Gerakannya mendadak. "Kamu buka map itu?" Naila menelan ludah. "Bunda cuma lihat sebentar, karena ada nama Sairani." Bunda kaget, ada surat rencana jual rumah. "Kenapa kamu tidak bisa diam saja urus dapur?" Suara Fahran meninggi. "Itu urusan aku. Lagi pula rumah ini atas nama siapa? Atas namaku. Kan? Jadi aku bebas mau apa?" Perkataan itu seperti palu goda menghantam dada Naila. "Tapi kita tinggal di sini sekeluarga, Bang. Ini juga tempat Lirian tumbuh. Kalau dijual, kita akan kemana? Makanya jangan bikin masalah. Aku tahu apa yang aku lakukan. Sekarang kamu cukup percaya. Jangan ikut campur," tegas Fahran, memalingkan wajah. Naila ingin mengatakan bahwa sebagian cicilan rumah dulu dibayar dari hasil catering, dari uang yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit. Ia ingin menyebut malam-malam panjang ketika ia begadang menyiapkan pesanan, sementara Fahran tertidur pulas. Namun kalimat-kalimat itu menguap, tertahan di tenggorokannya. Malam itu, Naila tidak tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat rumah yang digambar Lirian siang tadi, rumah 2 lantai dengan halaman luas, berganti menjadi kertas-kertas tipis yang diobral di atas meja. Keesokan harinya, Naila memberanikan diri menghubungi Sairani lewat pesan. "Teh, Naila boleh main ke kantor? Ada yang ingin ditanyakan soal berkas rumah." Balasan Sairani datang cukup cepat. "Boleh. Kesini jam berapa? Kebetulan Teteh juga mau bicara sama kamu." Kalimat terakhir itu membuat dada Naila makin berdebar. Siang hari, setelah semua pesanan catering dikirim, Naila berangkat ke kantor notaris Sairani sendirian. Ia naik angkot, duduk di dekat jendela, menyandarkan kepala, mencoba menenangkan pikiran. Di luar, kota bergerak seperti biasa. Orang-orang lalu lalang, motor berdesakan, pedagang kaki lima berteriak menawarkan dagangan. Hanya hatinya yang terasa tidak biasa. Sesampainya di kantor, Sairani menyambutnya dengan pelukan hangat. Wajah sepupunya itu tampak cemas. "Nay, kamu sehat?" tanya Sairani sambil mengajaknya duduk. "Insya Allah sehat, Teh. Cuma..." Naila bingung soal berkas rumah. Kemarin Naila tidak sengaja lihat surat rencana jual. Sairani menghela napas panjang, menatap Naila lekat-lekat. "Jadi kamu belum tahu apa-apa dari Fahran?" Naila menggeleng. "Tidak. Apa yang seharusnya Naila tahu?" Sairani mengusap wajahnya, seperti sedang memilih kata-kata. "Beberapa waktu lalu, Fahran datang ke sini. Dia bilang ingin mempelajari prosedur menjual rumah. Katanya untuk restrukturisasi keuangan." Teteh sempat tanya, "Naila sudah tahu?" Dia jawab, "Belum, nanti juga tahu sendiri." Teteh sempat ragu, makanya berkas itu belum diproses apa-apa. Hanya disiapkan saja kalau kalian berdua sudah sepakat. Naila merasa ruangan itu berputar sebentar. Ia memegang ujung kursi agar tidak jatuh. Jadi, kalau berkas itu ditandatangani, rumah bisa dilepas tanpa Naila tahu. Suaranya bergetar. "Secara hukum, karena rumah atas nama Fahran, iya. Tapi kalau kamu bisa buktikan bahwa sebagian besar cicilan berasal dari usaha kamu, dan ada itikat tidak baik, posisinya bisa beda. Makanya Teteh justru mau bicara sama kamu. Kamu masih punya catatan usaha, rekening, bukti transfer, apapun yang menunjukkan kamu ikut membangun rumah ini." Naila mengangguk pelan. "Ada, Teh. Bunda simpan semua, hanya belum terpikir dipakai untuk apa."
Sairani menggenggam tangan Naila erat. Mulai sekarang, simpan baik-baik semua bukti. Dan satu lagi, apapun yang kamu lihat dan dengar dari Fahran, jangan langsung meledak. Kadang orang yang merasa terlalu berkuasa, justru jatuh karena kelengahan mereka sendiri. Pulang dari kantor Sairani, Naila membawa tas kecil berisi fotokopi beberapa dokumen, serta satu kalimat yang berputar-putar di kepalanya. Jangan langsung meledak. Malamnya, ia kembali menjalani rutinitas seperti biasa. Menyiapkan makan malam, mengajari Lirian mengerjakan PR, menyiapkan baju kerja Fahran. Di mata suaminya, mungkin ia terlihat sama seperti kemarin-kemarin. Padahal, di dalam hati, sesuatu telah berubah. Naila tidak lagi sekadar menahan sakit. Ia mulai menyimpan, dengan sadar, setiap serpihan fakta yang bergerak di sekelilingnya. Malam itu hujan turun deras. Suara air menghantam genting menutupi hampir semua suara lain. Lirian sudah tertidur pula setelah kelelahan membuat prakarya sekolah. Fahran pulang lebih larut dari biasanya, sekitar hampir tengah malam. Bajunya basah di bagian bahu, rambutnya lembab, aroma parfumnya bercampur dengan bau hujan. Maaf terlambat, di jalan macet, ucapnya singkat, meletakkan tas di kursi dan langsung menuju kamar mandi. Naila hanya mengangguk, meski ia tahu biasanya kemacetan tidak separah itu. Ia menyiapkan handuk dan baju ganti, lalu kembali ke kamar untuk membereskan kasur. Saat itulah ia melihat ponsel Fahran tergeletak di atas ranjang, layar menyala redup. Hujan yang berisik membuatnya tidak mendengar bunyi notifikasi, tapi cahaya kecil itu menarik perhatiannya. Naila mendekat. Di layar, tampak deretan pesan singkat yang masuk bertubi-tubi. Nama pengirimnya jelas, Yalindra. Tangan Naila bergetar. Jantungnya berdegup di telinga, seolah suara hujan lenyap digantikan detakan itu. Ia menoleh ke arah kamar mandi, suara air masih mengalir. Perlahan, ia duduk di tepi ranjang dan meraih ponsel itu. Layar belum terkunci. Entah karena tergesa, atau karena Fahran lupa. Naila menarik napas panjang, lalu membuka aplikasi pesan dengan hati-hati, seakan-akan ponsel itu bisa berteriak kapan saja. Pesan paling atas membuat napasnya langsung terhenti. Bang, aku sudah cari beberapa rumah di pinggiran kota, dekat sekolah yang bagus. Kalau rumah yang sekarang bisa segera dijual, kita bisa mulai dari salah satu ini. Aku percaya abang bisa meyakinkan istrimu. Naila menggulir ke atas. Di sana, percakapan panjang menunggu, seperti lorong gelap yang tidak ingin ia masuki tapi tidak punya pilihan. Kalau rumah terjual sesuai harga pasaran, kita bisa mulai usaha kecil juga. Sayang, aku sudah tidak sabar lepas dari status janda. Semoga minggu depan berkas cerai beres ya. Jangan terlalu baik sama dia. Nanti dia malah merasa berhak. Kamu laki-laki, kamu yang atur. Ada pula pesan suara pendek yang dikirim Yalindra. Dengan tangan gemetar, Naila menempelkan ponsel ke telinganya. Suara perempuan itu terdengar lembut, sedikit manja. Bang, aku percaya sama abang. Jangan ragu-ragu. Dia cuma terbiasa enak hidup sama abang. Kalau nanti dia ditinggal, memang sakit, tapi itu urusannya. Yang penting kita bahagia. Lagi pula, abang sudah cukup baik, masih mau kasih dia uang sedikit dari hasil jual rumah. Kalimat, uang sedikit, itu seperti pisau yang menoreh hati Naila. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia menggulir lagi ke atas, menemukan pesan dari Fahran. Tenang, aku sudah kurangi uang belanjanya. Biar dia belajar hidup lebih hemat. Kalau rumah terjual, aku kasih saja sedikit untuk biaya dia dan anak. Selebihnya, kita pakai untuk hidup baru. Naila menutup mulutnya, menahan isak agar tidak terdengar di luar. Seluruh tubuhnya bergetar. Ia tidak percaya, orang yang selama ini ia layani dengan sepenuh hati, yang ia doakan setiap malam, bisa menulis kalimat seperti itu tentang dirinya. Bukan hanya soal rumah, bukan hanya soal uang, tapi tentang cara Fahran melihatnya. Seperti beban yang harus diajari hidup tanpa dirinya. Di tengah gelombang emosi itu, tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka. Suara air berhenti. Naila panik. Dengan refleks ia menekan tombol samping ponsel, mematikan layar, lalu meletakkannya kembali di tempat semula, berusaha mempertahankan posisi yang mirip. Fahran keluar sambil mengusap rambut dengan handuk. Kamu belum tidur?
Tanyanya. Naila menghapus air mata dengan cepat, membalikan badan seolah sedang merapikan selimut. Baru mau tidur, jawabnya, suaranya serak. Fahran tidak terlalu memperhatikan. Ia mengambil ponsel, mengecek sebentar, lalu meletakkannya lagi. Besok pagi aku harus berangkat lebih awal. Ada urusan penting di pengadilan agama, soal klien yang mau konsultasi utang. Kamu antar Lirian saja, aku langsung ke kantor. Pengadilan agama. Kata-kata itu menusuk telinga Naila lain dari biasanya. Setelah membaca percakapan tadi, ia sulit percaya bahwa itu hanya urusan klien. Naila mengangguk pelan. Iya, Bang. Malam itu, setelah Fahran tertidur, Naila duduk di sudut kamar, memeluk lutut. Hujan masih turun di luar, tapi air mata di pipinya sudah lebih deras. Ia merasa seperti berdiri di tepi jurang yang tiba-tiba terbuka di depan kakinya. Namun di tengah kekacauan itu, ada satu sudut kecil di hatinya yang tetap jernih. Sudut yang mengingatkan pada perkataan Sairani, jangan langsung meledak. Naila mengambil buku catatannya. Dengan tangan gemetar, ia menulis. Pesan dari Yalindra tentang jual rumah dan hidup baru. Fahran mengurangi uang belanja dengan sengaja. Rencana ke pengadilan agama besok, katanya untuk klien. Ia menutup buku itu, menyimpannya di dalam lemari pakaian bersama beberapa berkas usaha dan fotokopi dokumen dari Sairani. Malam itu, ia tidak memutuskan apapun. Ia hanya memutuskan untuk mengingat. Esok hari, ia tahu, badai akan datang. Tapi malam ini, ia menghabiskan sisa kekuatannya untuk berdoa, agar ketika badai itu tiba, ia tidak hanyut begitu saja. Pagi berikutnya, langit cerah seperti tidak pernah turun hujan semalam. Burung-burung bercuit riang, sinar matahari masuk lewat jendela dapur, memantul di permukaan panci-panci yang berjejer. Jika orang asing datang ke rumah itu, mereka pasti mengira semuanya baik-baik saja. Di meja makan, Fahran terburu-buru menghabiskan sarapan. Ponsel terus berada di dekat tangannya, sesekali bergetar menandakan pesan masuk. Naila memperhatikan dari dapur, wajahnya tenang, gerakannya lembut seperti biasa. Hanya mata yang sedikit berbeda. Lebih sayu, tetapi juga lebih fokus. Bang, hari ini abang ke pengadilan jam berapa? Tanya Naila sambil menuang teh. Pagi ini, sebelum ke kantor, jawab Fahran. Ada klien mau konsultasi soal utang dan rencana cerai. Kenapa? Naila tersenyum tipis. Tidak apa-apa, cuma tanya. Hati-hati di jalan. Ya. Fahran mengangguk singkat. Tidak ada kecurigaan di matanya. Ia terbiasa melihat Naila sebagai perempuan yang hanya berpikir soal dapur dan anak. Ia tidak melihat badai kecil yang pelan-pelan menyatu di balik senyum itu. Begitu suaminya berangkat, Naila menutup pintu, lalu bersandar sejenak. Napasnya panjang, seperti baru saja keluar dari air. Ia tahu, mulai hari ini, ia tidak bisa lagi hanya menunggu dan berharap. Ia harus bergerak. Setelah mengantar Lirian ke sekolah, ia tidak langsung pulang. Naila mengirim pesan pada Sairani. Teh, boleh kalau Naila datang lagi hari ini? Ada yang penting. Sairani membalas, datang saja. Teteh tunggu. Di kantor notaris itu, Naila mengeluarkan buku catatan, menunjukkan beberapa poin yang ia tulis semalam. Teh, Naila sudah baca percakapan di ponsel Fahran. Dia berniat menjual rumah, lalu memberi Naila uang sedikit saja. Sisanya dipakai memulai hidup baru dengan perempuan lain. Dan tadi pagi dia bilang mau ke pengadilan agama. Naila takut itu ada hubungannya dengan berkas cerai. Sairani menghela napas berat. Jadi dugaannya selama ini benar juga. Kira-kira Naila harus bagaimana? Tanya Naila, suaranya pelan tetapi mantap. Sairani menatapnya lama. Nai, yang pertama, kamu harus lindungi dulu apa yang kamu punya. Modal usaha, tabungan, semua yang berasal dari jerih payahmu sendiri. Kalau kamu diam saja, nanti semuanya bisa ikut terseret. Mereka duduk berjam-jam, menyusun langkah. Sairani menjelaskan tentang perjanjian modal, pemisahan harta usaha, dan pengumpulan bukti kontribusi Naila terhadap rumah dan kebutuhan keluarga. Naila mendengarkan dengan saksama, mencatat setiap detail. Langkah pertama, memindahkan sebagian besar tabungan catering ke rekening baru atas nama Naila sendiri. Tidak semua,
Cukup yang jelas-jelas berasal dari hasil usaha. Langkah kedua, membuat perjanjian tertulis bahwa peralatan catering, motor pengantar pesanan, dan beberapa barang lain dibeli dari hasil usaha Naila. Langkah ketiga, menyimpan dengan rapi semua bukti chat yang menunjukkan niat Fahran menjual rumah tanpa itikat baik. Nanti, kalau betul dia ajukan perceraian dengan cara yang tidak adil, semua ini bisa jadi penopang kamu. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk memastikan kamu dan Lirian tidak terlunta-lunta, kata Sairani. Naila mengangguk, menatap tumpukan kertas di meja antara mereka. Teh, apa Naila jahat kalau melakukan ini diam-diam? Sairani menggeleng. Jahat itu ketika seseorang menipu pasangannya, menjual rumah tanpa bicara, merencanakan hidup baru sementara yang lama dibiarkan hancur. Kamu hanya sedang melindungi diri dan anakmu. Itu bukan kejahatan. Sepulang dari sana, Naila menjalankan langkah-langkah itu satu persatu. Ia pergi ke bank dengan alasan menyetor uang hasil catering. Di sana, ia membuka rekening baru. Petugas bank tersenyum ramah, menanyakan tujuannya. Untuk tabungan pendidikan anak, jawab Naila. Dalam hatinya, kalimat itu terasa sangat sungguh-sungguh. Di rumah, ia mengumpulkan semua kwitansi pembelian peralatan catering, nota pembelian motor, dan catatan pesanan. Semua ia masukkan ke dalam map baru berwarna coklat, berbeda dari map hijau milik Fahran. Di map itu, ia menempelkan kertas kecil bertuliskan, milik Naila resmi dan mimpi-mimpinya. Malam hari, Naila tetap bersikap seperti biasa. Ia memasak makanan kesukaan Fahran, menawari teh, menanyakan kabar kantor. Fahran, yang merasa semuanya berada dalam kendali, malah terlihat semakin santai. Pengadilan tadi bagaimana? Tanya Naila seolah hanya basa-basi. Lancar. Hakimnya baik, jawab Fahran sambil menggulir ponsel. Kalau prosesnya cepat, mungkin beberapa kali sidang saja selesai. Beberapa kali sidang apa, Bang? Naila pura-pura polos. Fahran menoleh sebentar, lalu tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. Nanti juga kamu tahu. Tidak usah dipikir sekarang. Yang penting kamu jangan bikin ribet kalau aku minta tanda tangan sesuatu. Naila menahan napas. Insya Allah, kalau itu baik untuk keluarga, Bunda akan bantu. Jawaban itu membuat Fahran kegirangan secara halus. Ia merasa rencananya berjalan mulus. Ia mengira Naila tetap perempuan yang sama seperti dulu. Penurut, tidak banyak tanya, siap mengikuti kemanapun. Ia tidak tahu bahwa di dalam hati Naila, sebuah rencana senyap sedang tumbuh. Bukan rencana membalas dengan cara yang sama, tetapi rencana meletakkan kebenaran di tempat yang seharusnya. Malam itu, sebelum tidur, Naila membuka lemari dan menatap dua map yang tersimpan di sana. Map hijau milik Fahran yang ingin menjual rumah, dan map coklat miliknya yang berisi bukti usaha dan mimpi. Kalau sampai rumah ini betul-betul jadi medan perang, bisiknya pada diri sendiri, aku tidak mau keluar dengan tangan kosong dan hati penuh dendam. Aku mau keluar dengan kepala tegak, membawa masa depan anakku. Ia menutup lemari, mematikan lampu, dan berbaring di samping Fahran yang tertidur pulas. Di luar, langit kembali mendung, seolah bersiap menurunkan hujan baru. Hari-hari berikutnya berjalan seperti orang yang berjalan di atas lantai kaca. Dari luar tampak kokoh, tetapi di bawahnya ada jurang yang menganga. Naila resmi menjalani rutinitas seperti biasa. Memasak untuk catering, mengantar Lirian, menyeka lantai, menjemur pakaian. Namun di dalam hati, ia menghitung mundur ke sesuatu yang belum ia ketahui wujudnya. Suatu sore, Fahran pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya tampak lebih segar, ada semacam kegembiraan yang ia coba sembunyikan tapi tak benar-benar berhasil. Di tangannya, terselip sebuah map tipis berwarna abu-abu. Naila, panggilnya dari ruang tengah. Besok pagi ikut aku sebentar ya. Naila yang sedang mengelap meja menoleh. Ikut kemana, Bang? Ke pengadilan agama. Katanya kalau ada konsultasi soal rumah dan cicilan, lebih baik suami istri datang berdua. Biar jelas. Tidak lama kok, paling cuma tanda tangan beberapa berkas saja. Kata tanda tangan itu membuat dada Naila sedikit berdesir. Ia mengusap tangan di celemek agar kering, lalu mendekat. Besok pagi? Lirian bagaimana? Titip ke Jarwah. Atau kamu minta dia yang antar ke sekolah?
Aku sudah izin kerja setengah hari untuk urusan ini. Nada Fahran tenang, seolah-olah ia mengajak Naila ke kantor kelurahan untuk mengurus kartu keluarga, bukan ke tempat yang bisa mengubah status hidup seseorang. Baik, Bang, jawab Naila pelan. Besok Bunda ikut. Fahran tersenyum samar. Pintar. Jangan banyak tanya di sana nanti. Kalau hakim atau petugas minta tanda tangan, kamu tanda tangan saja. Biar urusan cepat selesai dan kita bisa mulai hidup baru dengan lebih lapang. Kata hidup baru menggantung di udara. Naila menatap wajah suaminya, mencoba membaca, tapi yang ia lihat hanya ketenangan yang asing. Ia mengangguk lagi, lalu kembali ke dapur. Punggungnya terasa berat, seakan ia baru saja memikul karung berisi batu. Malamnya, ketika Lirian sudah tertidur, Naila mengirim pesan pada Sairani. Teh, besok Fahran ajak Naila ke pengadilan agama. Katanya untuk urusan cicilan dan rumah. Naila takut itu tentang berkas cerai. Tak lama, Sairani membalas. Kalau bisa, kirimkan foto apa saja yang dia bawa. Dan jangan tanda tangan apapun sebelum kamu baca pelan-pelan. Ingat, kamu punya hak yang sama. Naila memandangi pesan itu lama. Ia tahu, besok mungkin akan menjadi salah satu hari terberat dalam hidupnya. Namun ada kelegaan kecil menyelinap di tengah rasa takut. Ia tidak lagi buta sama sekali. Sebelum tidur, Naila duduk di tepi ranjang, menatap wajah Lirian yang lelap. Anak itu memeluk boneka kesayangannya, bibirnya tersenyum seolah sedang bermimpi indah. Sayang, besok mungkin ayah dan bunda akan bicara di tempat yang kamu belum mengerti. Bisik Naila dalam hati. Tapi bunda janji, apapun yang terjadi, bunda akan jaga kamu. Pagi datang dengan langit yang agak mendung. Naila menyiapkan sarapan lebih awal, menyiapkan bekal Lirian, dan mengantar anak itu ke rumah Jarwah. Kamu yakin tidak apa-apa? Tanya Jarwah, menatap Naila dengan mata khawatir. Naila tersenyum tipis. Doakan saja. Wah, kalau hari ini ada yang pecah, biar pecah sekalian. Bunda sudah capek menahan. Jarwah memeluknya erat. Apapun yang terjadi nanti, kamu jangan pulang sendirian tanpa kabar. Telepon aku. Setelah itu, Naila naik motor bersama Fahran menuju pengadilan agama. Bangunan besar itu berdiri kokoh, catnya putih kusam, halaman depannya ramai orang dengan wajah tegang. Ada yang menggenggam map, ada yang membawa anak kecil, ada juga yang duduk sendiri menatap kosong. Naila melangkah masuk dengan kaki yang terasa ringan tapi kepala berat. Di sepanjang koridor, ia melihat pasangan-pasangan lain yang duduk menunggu, sebagian menghindari saling tatap, sebagian lagi berbisik kasar. Fahran mengajak Naila ke sebuah ruangan kecil. Di depan pintu tertulis kata mediasi. Di dalam, seorang petugas perempuan dan seorang hakim sudah menunggu. Fahran menyodorkan map abu-abu yang ia bawa. Naila Resmi dan Fahran Adiatama? Tanya hakim. Iya, Pak, jawab Fahran cepat. Kami datang untuk mengajukan permohonan cerai dan mengurus pembagian harta, terutama rumah. Kata-kata itu menampar telinga Naila. Meski ia sudah menduga, mendengar langsung dari mulut suaminya tetap saja membuat dadanya bergetar. Ia meremas ujung jilbab, menahan supaya wajahnya tetap tenang. Hakim menoleh pada Naila. Ibu Naila Resmi sudah tahu maksud kedatangan ke sini. Naila menatap Fahran sekilas. Mata suaminya memerintah, seolah berkata, jawab saja iya, jangan bikin ribet. Dengan napas panjang, Naila menjawab, hari ini saya baru benar-benar mendengar langsung dari suami, Pak. Fahran menggeliat tidak nyaman, namun hakim sudah mengangguk pelan. Baik, nanti kita bahas perlahan. Untuk saat ini, kami minta Bapak dan Ibu duduk dulu di ruang dalam. Berkas akan kami pelajari. Mereka dipindahkan ke ruangan lain, menunggu. Fahran mengambil ponsel, mengirim pesan singkat. Nay, aku ke toilet sebentar, katanya kemudian, bangkit. Begitu pintu tertutup, Naila menghela napas panjang. Ia membuka tas, mengeluarkan map coklat miliknya, memeluknya sebentar seakan mencari kekuatan. Di dalam map itu, ada selembar kertas kecil berisi pesan singkat dari Sairani yang ia cetak. Kalau hari ini dia ajukan cerai sepihak dan mau bawa lari harta, tunjukkan bahwa kamu punya bukti kontribusi. Hakim wajib mendengar. Naila menyentuh tulisan itu, lalu menatap pintu ruangan.
Jantungnya masih berdebar, tapi matanya lebih mantap. Ia tidak lagi datang sebagai perempuan yang hanya diajak sekadar tanda tangan. Hari itu, ia datang sebagai seseorang yang siap bicara. Di luar ruangan, Fahran mengirim pesan pada seseorang dengan cepat. Sayang, sidang pertama sudah dimulai. Doakan cepat selesai. Biar kita bisa mulai cari rumah baru minggu depan. Nama di layar ponsel itu, Yalindra. Ia memasukkan ponsel ke saku dan kembali masuk ruangan, tanpa menyadari bahwa badai yang ia pikir hanya akan menerpa Naila pelan-pelan, sebentar lagi justru akan berbalik arah. Ruang sidang itu tidak besar, tapi terasa dingin. Dindingnya polos, catnya sedikit mengelupas di beberapa sudut. Di depan, ada meja hakim dengan kursi kayu, di sampingnya meja panitera. Di bagian tengah, 2 kursi plastik disediakan untuk para pihak yang bersengketa. Naila duduk di salah satu kursi, map coklat di pangkuan. Fahran di sampingnya, tampak percaya diri. Sesekali ia melirik jam tangan, seolah tidak sabar menyelesaikan semua ini. Hakim memasuki ruangan, diikuti panitera. Semua berdiri sebentar, lalu duduk kembali. Sidang dimulai dengan pembacaan permohonan cerai yang diajukan Fahran. Di sana tertulis alasan klasik, ketidakcocokan, sering berselisih paham, dan sulit mempertahankan rumah tangga. Naila mendengarkan dengan kepala sedikit menunduk. Di dalam hatinya, ia ingin tertawa pahit. Ketidakcocokan macam apa yang dimaksud, ketika selama ini ia lebih banyak diam dan mengalah. Setelah itu, hakim bertanya pada Naila. Ibu Naila Resmi, apakah ibu mengetahui dan menyetujui permohonan ini? Ruangan seketika terasa lebih sunyi. Fahran melirik Naila tajam, seakan memberi isyarat. Naila menarik napas panjang. Yang mulia, ucapnya pelan, tapi cukup jelas. Saya baru benar-benar tahu suami hendak menceraikan saya ketika kami datang ke sini. Selama ini, saya hanya diberitahu bahwa kami akan konsultasi soal cicilan rumah. Fahran segera menyela. Yang mulia, itu karena saya tidak ingin membebani pikirannya. Dia orang yang mudah panik, jadi saya ingin urus dulu semuanya. Hakim menatap Fahran, kemudian kembali menatap Naila. Ibu, apakah ada yang ingin ibu sampaikan terkait rumah dan harta lain? Naila menelan ludah. Tangannya meremas tepi map coklat. Ia teringat pesan Sairani, teringat malam ketika ia membaca chat Yalindra, teringat lirian yang menggambar rumah 2 lantai dengan harapan polos. Yang mulia, katanya lagi, kali ini lebih mantap. Saya ingin menjelaskan bahwa rumah yang hendak dijual suami tidak sepenuhnya dibeli dari gajinya. Sejak awal, saya membantu membayar cicilan dari hasil usaha catering. Saya punya catatan dan bukti transfer. Selain itu, saya juga baru mengetahui bahwa suami ingin menjual rumah ini untuk memulai hidup baru dengan perempuan lain. Saya membaca sendiri percakapan mereka di ponsel. Ruangan terasa mengerut. Panitera berhenti menulis sejenak, menatap Naila. Hakim mengernyit, meminta Naila menunjukkan bukti. Dengan tangan sedikit gemetar, Naila membuka map coklat. Ia mengeluarkan salinan bukti transfer, catatan usaha, dan beberapa lembar hasil cetak tangkapan layar percakapan yang menunjukkan rencana jual rumah dan pembagian harta secara tidak adil. Fahran kaget, wajahnya berubah. Naila, serunya pelan, tapi penuh ancaman. Kamu. Hakim mengangkat tangan, meminta Fahran diam. Bapak tenang dulu. Saat ini ibu yang sedang bicara. Dokumen berpindah dari tangan Naila ke panitera, lalu ke hakim. Beberapa menit ruangan hening, hanya suara kertas dibalik dan pena menari. Fahran gelisah di kursinya, kakinya mengetuk lantai tanpa sadar. Bapak Fahran, kata hakim akhirnya, suaranya datar. Apakah benar isi percakapan ini milik Bapak dan seorang perempuan bernama Yalindra? Fahran mencoba tersenyum, tetapi wajahnya pucat. Itu hanya bercandaan, Yang mulia. Tidak semuanya benar. Lagi pula, masalah rumah dan hartakan hak saya. Rumah ini memang atas nama Bapak, jawab hakim tenang. Namun jika istri dapat menunjukkan bahwa ia ikut membayar, maka menurut hukum, ini termasuk harta bersama. Tidak bisa begitu saja Bapak jual tanpa persetujuannya. Apalagi jika uangnya hendak Bapak gunakan untuk kepentingan pihak lain yang bukan keluarga sah. Urat di leher Fahran menegang.
Tapi saya kan tetap akan memberi dia uang sedikit. Saya tidak berniat menelantarkan. Naila menutup mata sesaat, air mata mengalir pelan. Kalimat, uang sedikit, itu kembali menghantamnya. Namun kali ini di hadapan orang lain. Hakim menatap lelaki itu tajam. Memberi sedikit dari harta yang dibangun bersama, setelah bermaksud menjual secara diam-diam, lalu menikah lagi dengan perempuan lain, itu bukan bentuk kebaikan. Itu justru menunjukkan itikat tidak baik. Suasana ruang sidang menghangat. Fahran membuka mulut, hendak membantah, tapi kata-katanya terasa hampa. Ibu Naila Resmi, lanjut Hakim, apakah ibu tetap ingin mempertahankan pernikahan ini, atau ibu juga setuju untuk bercerai? Pertanyaan itu menusuk jauh ke dalam. Naila menarik napas panjang. Di satu sisi, ada kenangan tentang awal pernikahan, tentang janji saling menjaga. Di sisi lain, ada pesan yang terang-terangan merendahkannya, ada rencana menjual rumah tanpa sepengetahuannya. Naila berhenti sejenak. Air matanya jatuh, tapi suaranya tetap jernih. Saya tidak ingin hidup dengan orang yang menganggap saya beban dan bisa ditinggalkan begitu saja. Yang mulia, kalau suami sudah memilih jalan seperti ini, saya ikhlas untuk bercerai. Tapi saya mohon keadilan untuk saya dan anak saya. Saya tidak meminta lebih dari apa yang pantas, hanya yang memang menjadi hak kami dari hasil kerja bersama. Jawaban itu membuat Fahran terdiam. Ia tidak menyangka Naila akan mengucapkan kata ikhlas dengan begitu tenang. Selama ini, ia mengira istrinya akan menangis, memohon, memeluk kakinya. Ternyata, Naila memilih berdiri tegak di hadapan hakim. Hakim mengangguk pelan. Baik, dengan adanya bukti-bukti ini, pengadilan akan menunda putusan cerai hari ini dan menjadwalkan sidang lanjutan untuk memeriksa harta bersama dan dugaan perselingkuhan. Sampai ada keputusan, rumah tidak boleh dijual atau digadaikan. Segala transaksi yang dilakukan tanpa persetujuan kedua belah pihak bisa dibatalkan. Kalimat itu seperti palu keadilan yang jatuh tepat di meja. Fahran memejamkan mata, rahangnya mengeras. Di dalam dirinya, rencana yang ia susun rapi runtuh satu persatu. Naila menunduk, menahan isak syukur. Bukan karena berhasil mengalahkan suami, tetapi karena rumah yang menjadi tempat tumbuh lirian sementara ini masih terlindungi. Sidang ditutup sementara. Saat mereka melangkah keluar ruangan, langkah Fahran berat, sementara Naila, meski matanya sembab, justru berjalan lebih tegak. Di luar, tanpa sepengetahuan mereka, ada sepasang mata yang sejak tadi gelisah menunggu. Yalindra duduk di bangku panjang dekat taman kecil pengadilan, menatap pintu sidang yang baru saja terbuka. Saat melihat Fahran keluar dengan wajah kusut dan Naila di sampingnya memeluk map coklat, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, ketakutan yang dingin. Udara di halaman pengadilan terasa lebih berat saat mereka keluar. Orang-orang berlalu lalang, tapi bagi Fahran, semuanya seperti bergerak lambat. Kepalanya penuh suara hakim yang tadi menegurnya, suara Naila yang tenang mengatakan ikhlas bercerai, dan gambaran dokumen yang ia kira aman kini berbalik menghantam dirinya. Naila, panggilnya lirih, saat mereka berjalan menjauh dari pintu ruang sidang. Kamu tadi itu apa-apaan? Kamu ingin mempermalukan aku di depan hakim. Naila berhenti, menatapnya. Mata perempuan itu sembab, namun ada ketenangan yang asing di sana. Aku hanya menyampaikan kebenaran yang selama ini kamu sembunyikan. Bang, jawab Naila pelan. Kamu yang memilih jalan seperti ini. Fahran menggertakkan gigi. Kalau kamu diam saja tadi, semua bisa selesai cepat. Aku tidak akan menelantarkanmu. Kamu tetap dapat bagian. Bagian, sedikit, yang kamu tulis di pesan untuk Yalindra. Naila bertanya tanpa meninggikan suara. Untuk perempuan yang bahkan belum menjadi istrimu. Wajah Fahran memerah. Ia menoleh gugup ke sekeliling, khawatir ada orang lain yang mendengar. Ia menarik napas kasar. Kamu baca chat aku? Kamu melanggar privasi. Naila menghela napas. Lebih dulu mana? Bang membaca chat suami karena khawatir. Atau merencanakan hidup baru dengan orang lain, menjual rumah tanpa bicara dengan istri? Kalau aku salah, mungkin kesalahanku adalah terlalu lama percaya. Kalimat itu membuat Fahran terdiam. Kata-kata di kepalanya saling bertabrakan, tapi tidak ada yang cukup kuat untuk keluar. Di kejauhan,
Sebuah sosok mendekat pelan, Yalindra. Perempuan itu mengenakan blus lembut dan rok panjang, riasannya tipis namun jelas disiapkan. Dari matanya, terlihat kegelisahan yang berusaha ia sembunyikan dengan senyum kecil. "Abang?" panggilnya pelan. Fahran refleks menoleh, lalu melirik Naila. Situasi yang ia bayangkan akan sederhana. Naila menandatangani berkas, ia dan Yalindra pergi setelah semuanya selesai kini berubah kacau. Yalindra menghentikan langkah beberapa meter dari mereka, menatap pemandangan yang tidak ia harapkan. Fahran berdiri dengan wajah lelah, Naila memegang map coklat dengan tatapan yang tidak lagi berkaca-kaca, melainkan matang. Naila memandang Yalindra sebentar. Ada rasa perih? Tentu saja. Tapi anehnya, tidak sebesar yang ia takutkan dulu. Mungkin karena semua kepedihan sudah habis ia tangisi semalam. Ini perempuan itu. Naila bertanya pelan, mata tetap pada Fahran. Fahran tidak menjawab. Diamnya sudah cukup menjadi jawaban. Naila mengangguk kecil. "Baik, sekarang aku mengerti kenapa uang belanja dikurangi, kenapa rumah hampir dijual, kenapa aku dibawa ke sini tanpa penjelasan." Ia menoleh ke arah Yalindra. "Mbak Yalindra, saya tidak tahu apa yang abang ceritakan tentang saya. Mungkin saya digambarkan sebagai istri yang merepotkan, suka mengeluh, tidak pandai mengurus rumah. Tapi hari ini, saya sudah dengar sendiri dari hakim bahwa rencana kalian tidak sepenuhnya bisa berjalan." Yalindra membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Ada banyak kata yang ingin ia lontarkan tentang perasaannya, tentang masa lalunya dengan Fahran, namun semuanya seperti tercekik. "Saya hanya mau bilang satu hal," lanjut Naila. "Saya tidak akan berkelahi merebut suami yang hatinya sudah tidak di rumah ini. Kalau dia ingin pergi, biarkan. Tapi saya akan berjuang sampai titik terakhir untuk masa depan anak saya dan harta yang memang kami bangun bersama. Itu saja." Ia membungkuk kecil, bukan kepada Fahran, tetapi sebagai tanda bahwa pembicaraan dengan Yalindra selesai. Kemudian, Naila berbalik, melangkah menjauh dari mereka menuju gerbang pengadilan. Di punggungnya, tidak ada lagi bahu yang gemetar. Hanya langkah yang mantap, meski pelan. Fahran hendak mengejarnya, namun langkahnya tertahan ketika Yalindra berseru. "Abang?" Suaranya kali ini sedikit panik. "Jadi, semua harta tidak bisa langsung diambil? Rumah tidak bisa segera dijual?" Fahran menoleh dengan mata merah. Hakim menunda putusan. Mereka akan periksa semua harta dan bukti. Ini semua karena dia, tunjuknya ke arah punggung Naila dengan nada kesal. "Karena dia." Yalindra mengerutkan kening. "Atau karena abang yang ceroboh? Abang janji semua akan beres. Abang bilang rumah bisa dijual, bahwa dia tidak akan melawan. Sekarang hakim tahu semuanya. Aku ini bagaimana? Aku sudah menaruh harapan lagi sama abang." Kata-kata Yalindra bukannya menenangkan, justru menambah beban di kepala Fahran. Ia mengusap wajah, merasa seolah dikejar dari dua arah. "Aku sudah terlanjur malu, Bang," lanjut Yalindra dengan mata berkaca-kaca. "Aku sudah cerita ke keluargaku, aku akan segera menikah lagi, memulai hidup baru. Kalau ternyata semua ini hanya janji, aku yang akan terlihat bodoh." Fahran ingin berteriak bahwa ia pun merasa terpojok, bahwa rencana yang ia susun bersama justru sekarang menyerangnya balik. Namun di saat itulah ia sadar, selama ini ia selalu menyusun rencana dengan mengandalkan satu hal, bahwa Naila akan terus diam. Hari ini, diam itu pecah. Beberapa hari setelah sidang, kabar tentang Fahran mulai beredar lini kecil di lingkungan kantor dan komplek. Ada yang membicarakannya di pojok kantin, ada yang berbisik tentang istri sah yang ternyata punya bukti kuat. Ada juga yang diam-diam mengagumi keberanian Naila. Di rumah, Naila fokus pada hal-hal yang bisa ia kendalikan. Ia tetap mengurus catering, menyambut pelanggan dengan senyum, mengantar Lirian ke sekolah. Kadang di malam hari, ketika Lirian sudah tidur, ia duduk sendirian dan rasa sedih datang menyergap. Namun ia sudah belajar. Sedih tidak boleh berlama-lama mengikat kaki. Ia mengizinkan dirinya menangis, lalu berdiri lagi. Suatu sore, Sairani datang membawa beberapa berkas baru. "Nai, hakim menghubungi Teteh," katanya. "Mereka ingin memastikan semua bukti sudah lengkap. Ada kemungkinan kamu akan mendapat hak atas rumah, atau setidaknya sebagian besar nilainya, mengingat kontribusimu dan niat tidak baik dari pihak Fahran."
Naila memejamkan mata sejenak, mengucap syukur dalam hati. Kalau keputusan itu turun, Teh, aku hanya ingin satu hal. Punya tempat tinggal yang cukup layak untuk aku dan Lirian. Tidak perlu besar, yang penting aman. Sairani tersenyum. Dan kamu akan mendapat itu. Sementara itu, Fahran mulai merasakan dampak dari pilihannya. Di kantor, rekan-rekannya tidak lagi bercanda seperti dulu. Atasan menegurnya karena beberapa kali terlambat dan pekerjaannya berantakan. Fokusnya hilang, pikirannya sibuk memutar skenario yang gagal. Yalindra pun menjauh pelan-pelan. Perempuan itu lelah menunggu kepastian yang tak kunjung datang. Ia tidak terbiasa hidup dalam bayang-bayang sidang dan kabar miring. Dalam satu pesan singkat, ia menulis, "Maaf, Bang. Mungkin ini tanda bahwa jalan kita bukan bersama. Aku tidak sanggup menghadapi semua ini." Pesan itu menjadi seperti titik kecil yang mematikan lampu di ujung lorong. Rencana rumah baru, usaha bersama, semua buyar begitu saja. Fahran mendadak merasa sangat sendiri. Di saat ia menyadari semua itu, bayangan terakhir yang terlintas justru bukan Yalindra, melainkan Naila yang berdiri di ruang sidang dengan mata sembab tapi suara mantap, meminta keadilan untuk diri dan anaknya. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Fahran benar-benar mengerti arti kehilangan. Bukan kehilangan rumah, bukan kehilangan rencana, tapi kehilangan seseorang yang rela diam bertahun-tahun demi menjaga kehormatan keluarga, tapi akhirnya terpaksa bersuara karena terus diinjak. Rencana Fahran runtuh bukan hanya di pengadilan, tapi juga di dalam dirinya sendiri. Beberapa bulan berlalu sejak sidang pertama di pengadilan agama. Berkas demi berkas dipelajari, saksi dimintai keterangan, termasuk Sairani yang bersaksi tentang rencana penjualan rumah yang dilakukan tanpa persetujuan Naila. Di sela-sela itu, hidup tetap berjalan. Pesanan catering naik turun, uang belanja kini diatur oleh Naila sendiri karena Fahran sudah pindah ke rumah kontrakan kecil dekat kantornya. Pada akhirnya, hari yang ditunggu datang. Ruang sidang terasa berbeda hari itu. Tidak lagi seperti pertama kali Naila datang dengan perut penuh ketakutan. Kali ini, ia duduk lebih tegak, memegang tangan Lirian yang sudah cukup besar untuk mengerti bahwa ayah dan bundanya tidak lagi tinggal di rumah yang sama. Hakim membacakan putusan dengan suara tenang. Pernikahan Naila resmi dan Fahran dinyatakan resmi berakhir. Hak asuh Lirian jatuh kepada Naila, dengan kewajiban nafkah dari Fahran yang jumlahnya sudah ditetapkan pengadilan. Terkait rumah, hakim memutuskan bahwa properti itu akan dijual, namun hasilnya dibagi sesuai kontribusi, dengan porsi lebih besar untuk Naila dan Lirian karena bukti usaha dan niat buruk pihak Fahran sebelumnya. Dengan pertimbangan bahwa ibu Naila resmi ikut membayar cicilan dari hasil usaha, dan bahwa ada rencana penjualan tanpa persetujuan serta untuk kepentingan pihak lain, kata hakim, pengadilan memutuskan porsi pembagian yang tidak seimbang. Ini bukan hukuman, melainkan bentuk keadilan. Naila menunduk, air mata mengalir pelan. Di sampingnya, Lirian menggenggam tangannya lebih erat. Fahran duduk di kursi seberang, wajahnya lesu, namun kali ini ia tidak membantah. Mungkin lelah, mungkin malu, mungkin keduanya. Usai sidang, keluar dari ruang itu, angin terasa berbeda di kulit Naila. Seperti ada beban besar yang akhirnya diangkat, diganti dengan beban baru yang lebih ringan. Tanggung jawab atas hidupnya sendiri dan anaknya, tanpa lagi menunggu orang yang tidak ingin tinggal. Beberapa minggu setelah rumah terjual sesuai keputusan pengadilan, Naila menggunakan bagian uangnya untuk menyewa sebuah rumah kecil di pinggir kota. Rumah itu tidak sebesar rumah lama, temboknya masih baru dicat dan halaman depannya hanya cukup untuk beberapa pot tanaman. Tapi ketika pertama kali melangkah ke dalam, Lirian berlari ke setiap sudutnya dengan antusias. "Bunda, ini kamar aku ya?" serunya, menunjuk sebuah kamar kecil dengan jendela menghadap pohon mangga tetangga. Naila mengangguk, tersenyum lebar. "Iya, sayang, di sini kita mulai hidup baru." Di ruang tengah, ia menata kembali foto-foto yang dulu sempat ia simpan rapat. Foto pernikahan, foto saat Lirian lahir, foto liburan kecil ke taman kota. Kali ini, ia tidak menggantung semua. Beberapa ia simpan di kotak, bukan karena benci, tapi karena ia ingin mengenang secukupnya saja. Yang ia pajang di dinding adalah foto baru. Dirinya dan Lirian tersenyum di depan rumah kecil mereka, dengan tulisan, "Warung Catering Naila Resmi", di papan kayu sederhana.
Usaha cateringnya kini resmi diberi nama, tercatat atas namanya sendiri. Pelanggan mulai berdatangan dari lingkungan baru, sebagian karena mendengar kabar masakannya, sebagian lagi karena kagum pada cerita perjuangannya yang tersiar dari mulut ke mulut. Suatu sore, ketika sedang menata lauk pesanan, sebuah motor berhenti di depan rumah. Fahran turun, membawa bungkusan kecil di tangan. Lirian yang sedang mewarnai di teras berdiri ragu. Naila keluar, mengelap tangan di celemek. "Assalamualaikum," sapa Fahran pelan. "Waalaikumsalam," jawab Naila. Suaranya datar, namun tidak dingin. "Ayah?" Lirian memanggil pelan. Fahran tersenyum kepada anaknya, lalu jongkok dan memeluknya. "Ayah kangen. Maaf baru bisa datang sekarang." Mereka bertiga duduk di teras. Fahran menyerahkan bungkusan berisi buku gambar dan alat tulis untuk Lirian. Setelah anak itu masuk ke dalam untuk mencoba pensil barunya, suasana menjadi canggung. "Naila," ucap Fahran akhirnya. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Semua yang terjadi, aku tahu tidak bisa ditarik kembali. Aku hanya ingin minta maaf. Bukan supaya kita kembali seperti dulu. Aku tahu itu mungkin sudah tidak mungkin. Tapi setidaknya, aku tidak ingin anak kita tumbuh dengan membenci ayahnya." Naila menatapnya lama. Di wajah lelaki itu, ia melihat kelelahan yang berbeda. Bukan lagi kelelahan karena bekerja, tetapi kelelahan karena berhadapan dengan konsekuensi. Sejenak, ia teringat hari-hari ketika Fahran masih pria yang ia cintai tanpa syarat. Rasa itu sudah tidak sama, tapi kenangan tidak bisa dihapus begitu saja. "Aku sudah lama memaafkan dalam hati, Bang," jawab Naila pelan. "Kalau aku menyimpan benci, mungkin aku tidak bisa berdiri sejauh ini. Tapi memaafkan tidak berarti kembali. Kita jalani hidup masing-masing, yang penting Lirian tidak kekurangan kasih sayang." Fahran mengangguk, menunduk. "Terima kasih, Naila." Mereka berbicara sebentar tentang jadwal kunjungan, tentang sekolah Lirian, tentang nafkah yang harus tepat waktu. Tidak ada lagi janji manis, tidak ada lagi kata-kata besar, hanya percakapan dua orang dewasa yang akhirnya belajar menempatkan diri. Saat Fahran pamit, Lirian berlari memeluknya sekali lagi. Naila berdiri di ambang pintu, memandang punggung lelaki itu menjauh. Kali ini, ia tidak menangis. Ada sedikit perih yang wajar, tapi juga ada rasa lega. Malam itu, setelah menutup warung catering, Naila duduk di teras bersama Lirian. Langit cerah, bintang-bintang tampak malu-malu. "Bunda," kata Lirian, bersandar di bahunya. "Rumah kita sekarang memang lebih kecil, tapi aku suka. Di sini Bunda sering tersenyum, tidak seperti dulu." Naila tersenyum, menatap langit. "Bunda juga lebih tenang di sini, sayang." "Berarti, meski kita tidak lagi satu rumah sama ayah, kita tetap boleh bahagia, kan?" tanya Lirian polos. Naila mengusap kepala putrinya. "Bukan boleh, tapi harus. Bunda dan Lirian berhak bahagia." Di dalam hati, Naila berbisik doa. Untuk dirinya, untuk anaknya, bahkan untuk Fahran. Ia tidak ingin menyimpan dendam. Ia hanya ingin menjadikan semua luka ini sebagai pelajaran, bahwa diam bukan berarti rela diinjak, dan bahwa menjaga diri sendiri juga bentuk syukur pada pemberi kehidupan. Cerita rumah tangganya mungkin berakhir dengan tanda tangan di lembar putusan, tetapi cerita hidupnya baru saja dimulai lagi dari sebuah rumah kecil dengan dapur hangat dan seorang anak yang menjadi sumber keberanian. Dan di antara aroma tumis buncis dan nasi hangat yang kembali memenuhi rumah, langkah baru Naila resmi perlahan-lahan menjadi lebih mantap, tanpa perlu menoleh terlalu sering ke belakang, karena yang penting kini adalah jalan di depan yang siap ia tapaki bersama Lirian.